kita akan membahas badan kontrak penerimaan modal asing atau PMA. Topik ini cukup menarik karena PMA sering disebut sebagai salah satu pendorong ekonomi, tapi juga menimbulkan berbagai tantangan. Amel, bisa dimulai dengan pendapat besar tentang PMA. Oke, Citra. Menurut saya, PMA itu penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. PMA sendiri membawa dana besar yang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, teknologi, dan industri manufaktur. Selain itu, PMA juga menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, dan membuka peluang ekspor ke pasar global. Ivana, bagaimana pendapat tentang pandangan Amel tadi? Saya setuju bahwa PMA punya banyak manfaat, terutama dalam hal investasi besar. Tapi kita juga perlu hati-hati. PMA ini bisa menyebabkan terlalu bergantung pada perusahaan asing. Keuntungan seringkali dibawa ke negara asal mereka, sementara dampak buruk seperti kerusakan lingkungan dan gangguan sosial harus kita yang menanggung. Selain itu, UMKM lokal sering kalah bersaing dengan perusahaan asing. Amel, apakah ada aturan spesifik berdasarkan PMA di Indonesia? Tentu saja ada. Lihat saja di sektor otomotif. Perusahaan seperti Toyota dan Honda membangun pabrik besar di Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor kendaraan kita. Selain itu, di sektor infrastruktur, PMA membantu membangun proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik. Tanpa investasi asing, mungkin proyek-proyek ini sulit terrealisasikan. Saya setuju ini contoh positif, tapi di sektor lain seperti tambang dan perkebunan, kita sering melihat tentang eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat lokal. Misalnya, banyak tanah adat yang rusuh demi proyek besar. Di sektor retail, kehadiran perusahaan asing juga sering mematikan pedagang kecil. Jadi ada sektor yang sukses, tapi ada juga yang tidak. Wah, perspektifnya beragam ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah dampak positif PMA lebih besar daripada risikonya? Menurut saya, kalau dikelola dengan baik, manfaatnya jelas lebih besar. Kuncinya ada di pengelolaan teknologi seperti memastikan adanya transfer teknologi dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Saya setuju soal pentingnya pengelolaan, tapi risikonya tetap besar kalau pengawasannya lemah. Kita sering menggabungkan aspek sosial dan lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Jadi, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengelola PMA dengan baik? Pemerintah harus terus membuka peluang untuk PMA, tetapi dengan aturan yang jelas. Perusahaan asing perlu diwajibkan bermitra dengan perusahaan lokal, melibatkan tenaga kerja lokal, dan memastikan adanya transfer teknologi. Selain itu, insentif pajak bisa diberikan kepada perusahaan yang membawa dampak positif seperti pelatihan tenaga kerja lokal atau kontribusi pada sektor ramah lingkungan. Saya setuju dengan aturan ketat, tapi fokus saya pada pengawasan. Pemerintah harus memastikan perusahaan asing mematuhi aturan soal pajak dan perlindungan tenaga kerja. Jangan sampai ada eksploitasi. Selain itu, UMKM lokal harus dilindungi, misalnya dengan insentif atau program pengembangan TSI, supaya mereka bisa tetap bertahan di tengah pandemi. Diskusi kita menarik sekali. Dari Amel, kita belajar bahwa PMA bisa membawa manfaat besar seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan transfer